Puji Tuhan, Shalom saudara-saudara. Saya berharap bahwa kita tetap ada dalam keadaan baik. Anugerah Allah, kasih Allah masih terus kita rasakan sampai pada saat ini. Puji Tuhan, saat ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita kembali, kita akan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah kita bersama-sama dengan keluarga kita. Kita masih belum bisa beribadah bersama-sama, jadi melalui siaran ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada jemaat Tuhan untuk kita kembali diingatkan atau dikuatkan oleh firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu menjadi kekuatan kita, menjadi pegangan hidup kita dalam kita menghadapi berbagai persoalan, masalah, termasuk dalam situasi saat ini yang sedang kita hadapi, pandemi COVID-19. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan berkenaan dengan Yesus yang kita akan rayakan dalam beberapa hari ke depan, naik ke surga, tapi Yesus masih bersama-sama dengan murid-muridnya. Kalau yang lalu saya pernah menyampaikan firman Tuhan, bagaimana kita harus percaya bahwa Allah peduli, dan saya mengambil dari kisah murid-murid yang pada waktu mereka ketakutan, mereka bimbang, Tuhan Yesus hadir karena Yesus memperdulikan mereka. Dan saat ini saya masih mengambil bagian dari firman Tuhan yang saya ambil dari Yohanes 20 ayat, khususnya ayat 29b yang menjadi fokus yang saya akan ajak kita renungkan bersama-sama. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-29, saudara-saudara. Ayat ini luar biasa. Sebetulnya kisah ini mulai dari ayat 24 sampai 29, tapi saya ingin membacakan ayat 29 yang B-nya saja. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saudara-saudara, manusia pada umumnya mempercayai, yakin kalau sudah melihat. Manusia akan percaya kalau sudah ada bukti. Pengadilan menyatakan salah dan benar kalau sudah ada bukti. Jadi bukti atau yang terlihat itu menjadi satu yang mendasar atau itu menjadi pegangan bagi manusia pada umumnya. Namun sebaliknya, mustahil bagi manusia, saudara-saudara, untuk percaya, meyakini kalau dia belum melihat, untuk dia mau menerima kalau belum melihat buktinya atau faktanya. Dan inilah yang berbeda, saudara-saudara. Apa yang Yesus ajarkan atau Yesus katakan kepada Thomas tadi, bahwa berbahagialah engkau jika engkau tidak melihat namun percaya. Bersukacitalah engkau, ya, walaupun tidak melihat, tapi percaya. Nah, saudara-saudara, tentunya kita senang kalau kita mendapat sesuatu setelah dijanjikan oleh seseorang. Kita akan senang kalau kita sudah mendapatkannya. Tapi kalau masih sebatas janji, maka itu belum menyenangkan, itu belum membahagiakan. Barulah kita menerima, baru kita senang, kita bersukacita. Nah, sudah dikasih dalam Tuhan, jadi apa yang kita baca tadi, teks ini merupakan satu kebenaran yang sangat bertolak belakang dengan apa yang dunia pahami. Berbeda dengan hukum dunia ini, hukum manusia, hukum alam ini, saudara-saudara. Thomas baru percaya setelah dia melihat, memegang Tuhan Yesus. Tetapi sudah dikasih dalam Tuhan, mengapa Tuhan Yesus meminta? Walaupun tidak melihat, seharusnya kepada Thomas dan tentunya kepada kita semua. Walaupun kita tidak melihat, tapi kita percaya. Walaupun kita tidak melihat Tuhan, tapi kita percaya ada Tuhan. Walaupun kita tidak melihat mujizat, tapi kita percaya firman Tuhan. Kita percaya Alkitab. Inilah yang saya mau ajak kita renungkan saat ini, saudara. Biarlah dalam waktu singkat ini
kebenaran firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Ada dua hal, saudara. Yang pertama, saya ingin mengajak kita melihat bahwa kebahagiaan atau sukacita atau kesenangan itu tidak ditentukan oleh hal-hal jasmani. Kebahagiaan tidak ditentukan oleh hal-hal benda atau hal-hal materi. Ingatlah bahwa hidup kita ini, saudara, di dalam diri kita bukan hanya ada hal-hal yang jasmania atau hal-hal yang kelihatan tubuh kita ini, tapi di dalamnya ada hal-hal yang tidak kelihatan. Ada hal rohani, di mana ada jiwa, pikiran, perasaan yang tidak kelihatan. Nah, saudara-saudara, bahkan kalau kita melihat Alkitab memberitahu kita bahwa hal rohani yang tidak kelihatan itu justru malah itu sesuatu yang lebih bernilai, itu sesuatu yang lebih tinggi. Dikatakan bahwa langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Perkataan firman Tuhan, Alkitab, nilainya lebih tinggi daripada semua yang ada di dunia ini. Yang dikatakan tadi, semuanya akan berlalu, semuanya akan lenyap. Nah, saudara, satu kali Tuhan Yesus ketika berpuasa 40 hari 40 malam, kemudian ia dicobai. Lalu yang namanya berpuasa pasti lapar, saudara. Dan pada saat itu Yesus dicobai untuk makan. Tentu hal yang wajar, hal yang sangat diinginkan kalau orang sedang lapar, dia akan mencari makanan dan akan makan, memilih untuk makan. Tapi pada saat itu Yesus mengatakan dalam Matius 4 bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Artinya, saudara-saudara, bahwa ada nilai yang lebih besar yang tidak kelihatan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Ada nilai yang lebih besar, yang lebih tinggi daripada yang kelihatan. Hal rohani, ya saudara, hal-hal rohani seharusnya itu menjadi hal yang utama bagi kita. Itu menjadi hal yang kita pegang sungguh-sungguh dalam hidup kita, saudara. Nah, berbeda dengan dunia ini yang mengajarkan bahwa kebahagiaan terletak kepada hal-hal materi, kepada uang, kepada benda-benda, ya, emas, permata, hal-hal jasmania. Jadi apa yang Tuhan mau ingatkan kepada kita, saudara? Bahwa semuanya itu akan hilang lenyap. Memang dibutuhkan, tetapi bukan itu yang menjadi utama dalam hidup kita. Kalau kita ingin bahagia, maka seharusnya dari apa yang kita baca tadi, kita harus mengutamakan yang tidak kelihatan. Seorang filsuf yang terkenal, saudara, pernah mengatakan bahwa sesungguhnya yang real itu adalah yang tidak kelihatan. Sesungguhnya yang sebenarnya itu adalah yang tidak kelihatan. Tentunya saudara mungkin ada yang sudah mengetahui siapa filsuf ini, yaitu Plato, seorang filsuf terkenal. Dia mengatakan bahwa yang sebenarnya itu adalah yang tidak kelihatan. Yang kelihatan itu adalah justru malah yang bukan sebenarnya, bukan yang real. Yang real itu adalah ide baginya, yang tidak kelihatan. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita berbahagia, bersuka cita, bukan atas apa yang kelihatan, bukan kepada atas hal-hal yang materi, jasmani, bukan kepada benda-benda, bukan kepada uang, harta, kekayaan, dan sebagainya. Tetapi biarlah kebahagiaan kita ditentukan oleh hal yang tidak kelihatan, Dalam hal ini adalah kebenaran firman Tuhan, janji Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Ada seorang saudara, seorang pria, seorang bapak, dia seorang perancang atau penemu. Dia menemukan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, sesuatu yang berharga. Tapi pada satu malam pencuri datang. Pencuri datang mengambil hasil ciptaannya. Bahkan saat itu si bapak ini yang menemukan atau membuat benda ini, barang ini, diperhadapkan kepada pilihan.
dia akan dibunuh atau dia merelakan ciptaannya ini diambil oleh si pencuri. Dan apa yang dilakukan oleh bapak ini, saudara, bapak ini merelakan. Dia berikan saja apa yang dia ciptakan itu kepada pencuri. Mengapa, saudara? Karena dia tahu bahwa dia masih memiliki cara membuatnya. Dia masih tahu bagaimana cara membuatnya. Masih ada di dalam pikirannya. Walaupun tidak kelihatan yang ada di pikirannya. Nanti dia bisa buat kembali benda yang dicuri oleh pencuri itu. Jadi sudah dikasih dalam Tuhan, inilah kebenaran yang pertama yang saya mau sampaikan untuk kita semua, bahwa kebahagiaan terletak bukan kepada apa yang terlihat, tapi kepada apa yang tidak terlihat. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan seterusnya dikatakan oleh firman Tuhan, itu adalah hal-hal yang tidak kelihatan, saudara. Tapi itu sesuatu yang sangat bernilai. Itulah yang harus kita miliki, yang kita pegang sungguh-sungguh, yang kita cari sungguh-sungguh, karena itulah yang akan menentukan kebahagiaan daripada hidup kita. Nah, yang kedua, saudara, dari apa yang kita baca tadi, yang saya ingin ajar kita renungkan adalah yang kedua, bahwa Yesus mau agar iman kita, kerohanian kita, percaya kita tidak ditentukan oleh mata jasmani kita, apa yang kita lihat, tapi ditentukan oleh, sekali lagi, oleh firman Tuhan. Thomas beriman bukan karena dia percaya kepada perkataan Yesus. Sebetulnya Thomas sudah pernah mendengar, sudah tahu bahwa Yesus akan dibunuh dan akan bangkit, sama seperti murid-murid lainnya. Tetapi Thomas tidak ingat itu. Entah dia tidak ingat atau dia melupakan itu dan sebagainya. Tapi dia tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Bahkan teman-temannya, murid-murid lainnya sudah mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi Thomas, dia tidak percaya. Dia mengatakan bahwa sampai aku melihat Yesus di depan matanya. Bahkan sampai dikatakan bahwa dia harus mencucukkan jarinya di lambung dan di tangan Yesus, baru dia percaya. Nah, sudah yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan mau kita tidak seperti Thomas. Walaupun memang baik percaya setelah melihat, percaya karena sudah ada bukti, tetapi lebih berbahagia, lebih tinggi, lebih bernilai, saudara-saudara, adalah ketika kita percaya, ketika iman kita kuat, bertumbuh, tidak ditentukan dari apa yang kelihatan, tidak ditentukan dari ketika kita melihat mujizat, tidak ditentukan dari doa-doa kita sudah dijawab. Tapi biarlah iman kita kuat, iman kita bertumbuh, walau doa kita tidak dijawab atau belum dijawab, walau kita belum melihat mujizat, belum melihat pertolongan Tuhan, tapi kita tetap kuat. Iman kita tetap kuat, saudara-saudara. Roma 10 ayat yang ke-17 dikatakan oleh firman Tuhan bahwa iman timbul, iman menjadi kuat, kehidupan kita bahagia, itu bukan ditentukan oleh yang lainnya, tetapi oleh pendengaran. Dan dikatakan oleh Alkitab, pendengaran oleh firman Kristus. Jadi sudah dikasih dalam Tuhan, itulah yang Tuhan mau, bahwa kehidupan kita, walau kita tidak melihat, tapi kita percaya, iman kita semakin kuat, saudara-saudara. Saya percaya inilah yang membuat kita bahagia, ketika kita meyakini bahwa Tuhan kita baik. Wah, kita meyakini bahwa Tuhan kita menyertai kita. Kita tidak melihat secara fisik Tuhan menyertai kita, tapi percayalah bahwa Tuhan menyertai kita. Abraham imannya kuat, walaupun dia tidak melihat, saudara. Kita tahu dalam kisah di dalam kitab Kejadian bahwa Abraham mau menyerahkan anaknya yang tunggal, anak satu-satunya kepada Tuhan. Itu berarti iman Abraham kuat. Abraham tidak melihat Allah. Abraham belum pernah berjumpa dengan Allah atau melihat Allah. Tapi dia
memiliki keyakinan yang kuat dan dia menyerahkan anaknya. Sudah dikasih dalam Tuhan, memang dikatakan oleh firman Tuhan, Abraham menjadi bapa orang beriman. Oleh karena itu Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan, saya mau mengajak kita biar hari ini dan seterusnya iman kita kuat, iman kita bertumbuh. Bukan ditentukan dari apa yang kita lihat, bukan ditentukan dari doa-doa kita yang sudah dijawab atau akan dijawab. Bukan ditentukan oleh mujizat-mujizat yang kita lihat, yang kita alami, tapi biar ditentukan oleh firman Tuhan. Marilah kita percaya kepada Tuhan, saudara. Marilah kita beriman kepada Tuhan. Melalui kesaksian firman Tuhan, melalui kesaksian Alkitab, melalui kesaksian dari saudara kita yang lainnya. Saya percaya itu yang menjadi kebahagiaan kita. Daniel, di dalam firman Tuhan dikatakan bagaimana ia diperhadapkan kepada kehilangan jabatan dan segalanya yang dia miliki ketika Raja Nebukadnezar meminta dia untuk menyembah patung yang dia buat. Dan kita baca dalam Daniel pasal 6, saudara, kita tahu Daniel mengutamakan yang tidak kelihatan. Dia tetap berdoa kepada Allah. Walaupun kita tahu bahwa akhirnya Daniel harus ditangkap, saudara. Akhirnya Daniel harus kehilangan jabatannya dan sebagainya. Dan dimasukkan ke dalam gua singa. Di sini kita bisa lihat bagaimana Daniel, dia mengutamakan yang tidak kelihatan. Dia mengutamakan firman Tuhan. Dia pegang firman Tuhan. Dia tidak boleh menyembah patung apapun. Dia tidak boleh menyembah Allah yang lain selain daripada Allah yang dia percaya. Dan kita tahu bagaimana Daniel akhirnya dia dibebaskan. Saudara, saya mau agar sama-sama kita saat ini untuk kita percaya bukan karena kita melihat. Kita beriman bukan karena kita melihat atau dengan apa yang kelihatan ini, saudara. Kebahagiaan hidup kita bukan ditentukan oleh hal yang kelihatan, tetapi biarlah kebahagiaan hidup kita, percaya kita ditentukan oleh yang tidak kelihatan. Saya percaya, maka Tuhan akan dimuliakan dalam hidup kita, saudara. Biarlah Tuhan memberkati kita. Kebenaran firman Tuhan ini, saudara, akan menguatkan kita semua, memberkati kita semua. Saya mau mengajak kita bersama-sama berdoa pada jemaat Tuhan, GSJ-CWS Serua. Saya ingin supaya saudara imannya tetap kuat, imannya tetap bertumbuh. Saudara tetap bahagia di dalam Tuhan, walaupun dalam situasi saat ini. Mari kita berdoa.